Kita baca secara mendalam draft RUU HIP ini, dari mulai bagian mengingatnya saja dengan tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25/1966 sudah menggambarkan dengan jelas upaya sistematis RUU ini menjadi pembuka pintu seluas-luasnya agar ajaran komunisme, Leninisme, Marxisme untuk kembali hidup di Indonesia. Dan lebih anehnya lagi, masih di bagian mengingat, tidak juga dicantumkan TAP MPR tahun 2003 tentang hierarki perundangan. Dan ini bisa secara tak langsung, posisi RUU HIP ini seolah nanti berada di atas Undang-Undang Dasar 1945, bahkan Pancasila itu sendiri. Pokok inti inilah yang sebagian pakar hukum tata negara menyebutnya sebagai kudeta ideologi negara. Karena dalam pasal 1 ayat 3 dibunyikan bahwa undang-undang ini harus menjadi acuan dalam penyusunan setiap aturan, regulasi, dan kebijakan pemerintah. Artinya, apapun produk regulasi, aturan, dan kebijakan kalau tidak sesuai dengan RUU HIP ini bisa dibatalkan. Kalau kita simpulkan, setelah aliran komunis, Leninisme, dan Marxisme sudah hidup kembali, lalu mereka masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, maka dengan mudah menggunakan dasar hukum versi RUU HIP ini mereka akan mengacak-ngacak kehidupan beragama, simbol agama, identitas agama, bahkan ritual ibadah umat beragama pun akan mereka atur secara represif. Atas dasar bahasa manis toleransi, kebudayaan, dan sosial demokrasi yang tercantum dalam RUU HIP. Karena dalam RUU HIP ini, posisi agama setara dengan budaya, bahkan tunduk kepada budaya Nusantara. Dan bagi kelompok yang menentangnya bisa dicap anti terhadap negara, bisa dicap menjadi penjahat negara, bisa dipenjara kapan saja hanya gara-gara menjalankan ajaran agamanya. Dan ini sangat berbahaya. Secara politik hukum, akan dengan mudah kita menebak arah moncong senjata RUU HIP ini kalaulah tidak menyasar kehidupan beragama bangsa Indonesia. Karena sejatinya, komunisme itu sangat anti agama, benci terhadap agama, dan lebih ekstrimnya, tidak lagi beragama alias anti Tuhan.